tahu bahwa makanan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari ternyata itu berperan penting loh di dalam kehidupan farmasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai peran karbohidrat dalam bidang farmasi. Nah, selama ini karbohidrat itu yang kita kenal cuma sebagai sumber energi bagi tubuh. Namun ternyata tidak hanya sebatas itu. Peran karbohidrat di dalam bidang farmasi itu bisa menjadi pada proses pembuatan sediaan obat, mulai dari tablet, kapsul, sirup, hingga cairan infus. Nah, karbohidrat digunakan karena sifatnya yang aman, stabil, dan dia itu tidak mudah termodifikasi oleh zat aktif lainnya, serta mudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan formulasi. Nah, pada kesempatan kali ini, karbohidrat digunakan karena dia itu berperan penting dalam zat penambahan obat atau yang kita kenal dengan eksipien. Jadi, karbohidrat merupakan senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen dengan rumus semuanya yaitu CnH2nON. Dalam bidang farmasi, karbohidrat biasanya digunakan sebagai eksipien atau bahan tambahan obat. Eksipien ini berfungsi untuk membentuk sediaan, menstabilkan bahan aktif, dan juga memperbaiki karakteristik fisik dan kimia obat. Karena sifatnya yang aman, stabil, dan mudah untuk diproses, karbohidrat ini biasanya digunakan dalam sediaan farmasi seperti tablet, kapsul, sirup, dan berbagai sediaan farmasi lainnya. Secara umum, karbohidrat dibagi menjadi 3 komponen utama. Pertama, ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Masing-masing karbohidrat ini memiliki struktur dan juga fungsi yang berbeda dalam formulasi obat. Kita bahas yang pertama itu monosakarida. Jadi monosakarida ini merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dipecah lagi. Jadi monosakarida ini itu sangat mudah diserap oleh tubuh sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi yang instan. Nah, contohnya itu seperti glukosa. Jadi dalam bidang farmasi, glukosa itu biasanya berada dalam cairan infus. Jadi dia bisa digunakan sebagai sumber energi yang cepat dan juga dapat memulihkan cairan dalam tubuh. Jenis karbohidrat yang kedua yaitu disakarida. Jadi disakarida ini merupakan jenis karbohidrat yang terdiri dari 2 monosakarida, di mana disakarida ini memiliki sifat fisik yang stabil sehingga dapat digunakan dalam formulasi obat. Nah, contohnya itu seperti laktosa. Laktosa biasanya digunakan dalam kondisi tablet karena mudah untuk dikompreksi. Yang kedua ada sukrosa. Sukrosa biasanya digunakan dalam pembuatan sirup sebagai pemanis dan juga pembentuk tekstur. Dan yang terakhir ada maltosa. Maltosa biasanya digunakan dalam beberapa produk nutrisi. Dan jenis karbohidrat yang terakhir, yang ketiga, yang ini juga biasanya digunakan dalam farmasi yaitu polisakarida. Karena polisakarida ini merupakan jenis karbohidrat yang memiliki rantai panjang dari monosakarida. Karena fungsinya itu sebagai pengisi, pengikat, penghancur tablet, pembentuk gel, penyalut, dan juga penstabil suspensi. Contohnya itu seperti pati, selulosa, dextrin, pektin, dan juga gum arab. Jadi, setiap jenis karbohidrat memiliki keunggulan yang berbeda sesuai dengan struktur kimianya. Itulah mengapa dalam sediaan farmasi, karbohidrat tidak bisa dipilih sembarangan, karena harus dilihat sesuai dengan sifat dari zat aktif dan juga bentuk dari sediaan obat. Oke, selanjutnya kita masuk pada jenis karbohidrat yang paling banyak digunakan. Nah, terdapat beberapa karbohidrat yang digunakan dalam formulasi obat karena sifatnya yang stabil, aman, dan kompatibel dengan bahan zat aktif lainnya. Nah, jenis karbohidrat yang pertama adalah laktosa. Laktosa ini merupakan bentuk disakarida yang dapat dipecah menjadi lebih sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa, dan digunakan sebagai pengisi tablet dan kapsul karena sifatnya yang stabil, mudah larut, dan ingat. Adalah pati atau yang disebut juga dengan amilum yang berasal dari gum, kemudian singkong, kentang, dan beras. Nah, yaitu digunakan sebagai pengisi, kemudian pengikat, dan penghancur. Serta pati ini juga sangat berperan penting karena mampu menyerap air dan mengembang sehingga tablet dipercepat hancurnya di saluran pencernaan. Kemudian yang ketiga ada selulosa. Selulosa ini termasuk polisakarida. Nah, dia itu digunakan sebagai binder atau pengikat, kemudian ada filler sebagai pengisi dan penstabil suspensi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah maltodextrin. Nah, maltodextrin ini berbentuk bubuk putih yang larut dalam air dan digunakan sebagai bahan pengisi serbuk, kemudian sebagai penstabil, dan maltodextrin ini juga
berfungsi sebagai mencegah degradasi bahan zat aktif. Kemudian yang kelima ada Dextan. Dextan ini merupakan polisakarida yang larut dalam air dan digunakan sebagai cairan infus dan plasma expander. Yang terakhir adalah sorbitol dan sukrosa. Nah, sorbitol dan sukrosa ini digunakan pada sirup sebagai pemanis, pengental, dan pembentuk viskositas. Jadi, setiap karbohidrat ini memiliki sifat yang unik untuk menentukan fungsinya dalam formulasi obat. Ya, jadi teman-teman, selanjutnya adalah karbohidrat sebagai pengisi atau filler. Jadi, salah satu fungsi terbesar dari karbohidrat dalam formulasi obat adalah sebagai pengisi. Pengisi yang diperlukan ketika zat aktif jumlahnya itu lebih kecil, sehingga membutuhkan bahan tambahan untuk memberikan volume pada kapsul atau tablet. Karbohidrat sangat cocok digunakan karena rasanya yang netral, aman, dan stabil. Salah satu contoh terbesar yang sering digunakan adalah laktosamonohidrat yang digunakan pada lebih dari 60% formulasi tablet pompa langsung karena memiliki sifat alir yang sangat baik. Kemudian yang kedua ada pati jagung atau pati singkong. Selain digunakan sebagai filler, pati juga membantu mempercepat waktu hancur tablet karena memiliki sifat yang mudah menyerap air, membuat tablet itu cepat pecah saat diminum. Yang ketiga, maltodextrin yang digunakan sebagai filler pada serbuk obat, tablet kunyah, dan serbuk effervescent. Pengisi karbohidrat ini sangat mudah menghasilkan tablet yang stabil, seragam, dan mudah diproduksi. Selain berfungsi sebagai pengisi, karbohidrat juga berfungsi sebagai binder atau pengikat. Binder berfungsi untuk menyatukan partikel serbuk saat proses granulasi atau kompresi. Ada beberapa jenis karbohidrat yang sering digunakan sebagai binder. Yang pertama, pati pregelatinisasi. Pati ini memiliki kemampuan mengikat yang kuat dan digunakan pada tablet gempa langsung. Dua, selulosa atau NaCMC dapat membentuk matriks yang stabil dan kuat, terutama pada tablet lepas lambat. Yang ketiga, ada grup Arab dan pektin. Digunakan dalam granulasi untuk meningkatkan kohesi granul. Selanjutnya ada peran karbohidrat sebagai disintegral dan penstabilan. Teman-teman perlu tahu, karbohidrat juga berfungsi sebagai disintegral, yaitu bahan yang membantu tablet pecah menjadi partikel kecil di dalam tubuh kita sehingga mempercepat pelepasan obat. Contohnya seperti amilum atau pati. Amilum atau pati ini mengembang ketika menyerap obat sehingga tablet pecah dengan cepat. Kedua itu ada sodium stress glycol. Sodium stress glycol ini penghancuran super atau super disintegral yang bekerja pada konsentrasi rendah. Contoh ketiga ada Ars-camolose sodium. Ars-camolose sodium ini turun dari selulosa yang menyerap air sangat cepat sehingga tablet hancur dalam hitungan detik. Selain disintegral, beberapa karbohidrat juga berfungsi sebagai penstabilan, contohnya seperti maltodextrin. Maltodextrin melindungi bahan aktif terhadap panas, oksidasi, dan kelembapan, terutama dalam proses frying. Oleh karena itu, maltodextrin sering digunakan untuk menstabilkan protein, vitamin, probiotik, dan ekstra herbal. Beberapa penelitian lokal menunjukkan bahwa karbohidrat dari sumber daya alam, khususnya pati, memiliki peran yang penting dalam pengembangan sediaan farmasi. Penelitian mengenai amilum ganyong menunjukkan bahwa setelah dimodifikasi dengan pregelatinasi parsial, pati ganyong mengalami peningkatan signifikan pada sifat alir dan kompresibilitasnya. Tablet yang dihasilkan juga memenuhi standar kekerasan dan waktu hancur sesuai farmakope. Ini membuktikan bahwa amilum ganyong dapat digunakan sebagai pengisi dan binder dalam tablet gempa langsung. Kemudian, penelitian pada pati singkong termodifikasi secara fisikokimia menunjukkan bahwa modifikasi ini membuat pati singkong lebih stabil, memiliki aliran serbuk yang baik, serta meningkatkan kekerasan dan kestabilan waktu hancur tablet. Dengan karakteristik tersebut, pati singkong terbukti cocok sebagai eksipien multifungsi baik sebagai filler, binder, maupun disintegram.
Sementara itu, penelitian tentang pati sagu pergelatinasi memperlihatkan bahwa pati sagu yang dimodifikasi memiliki densitas lebih tinggi, daya serap air yang baik, dan sifat alir yang jauh lebih unggul dibandingkan pati sagu alami. Tablet yang dibuat menggunakan pati sagu pergelatinasi juga menunjukkan keseragaman bobot, kekerasan optimal, serta waktu disintegrasi yang baik. Hal ini menegaskan bahwa pati sagu memiliki potensi besar sebagai eksipien penghancur dan pengisi dalam tablet. Selain pati, penelitian mengenai maltodextrin dari pati sagu juga memberikan hasil positif. Maltodextrin yang diproduksi melalui hidrolisis enzimatik dan spray drying memiliki rendaman tinggi, kadar air rendah, dan kelarutan yang baik. Karakteristik ini menjadikannya ideal sebagai diluent, stabilizer, dan agen penyalut dalam sediaan farmasi. Berdasarkan keseluruhan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa karbohidrat dari sumber daya alam Indonesia seperti ganyong, singkong, maupun sagu bukan hanya mudah diperoleh, tetapi juga dapat dimodifikasi sehingga kualitasnya sebanding dengan eksipien impor. Hal ini menunjukkan bahwa potensi bahan alam Nusantara sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan baku farmasi sekaligus mendukung kemandirian industri obat dalam negeri. Sebagai kesimpulan, karbohidrat memiliki peran yang sangat penting dalam bidang farmasi. Tidak hanya sebagai sumber daya energi, tetapi juga sebagai eksipien utama dalam bentuk sediaan obat. Karbohidrat juga sebagai pengisi, pengikat, penghancur, penstabil, pemanis, hingga penyalut tablet. Setiap jenis karbohidrat, baik monosakarida, disakarida, maupun polisakarida memiliki fungsi farmaseutik yang berbeda-beda dan dapat dipilih sesuai kebutuhan formulasi. Penelitian lokal juga menunjukkan bahwa karbohidrat dari sumber daya alam Indonesia seperti amilum ganyong, pati singkong, pati sagu, dan maltodextrin dari sagu memiliki kualitas yang sangat baik dan dapat menjadi alternatif eksipien lokal yang berpotensi menggantikan bahan impor. Dengan demikian, pengembangan karbohidrat sebagai eksipien bukan hanya mendukung inovasi formulasi obat, tetapi juga dapat memperkuat kemandirian industri farmasi nasional.